Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Endang Wasiati Wirono, di channel Cerdas Bisnis, Cerdas Properti, dan tentunya tentang hidup yang lebih baik dan berimpact. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, saya kedatangan Pak Chandra Firmanto. Beliau adalah Managing Partner untuk Indogen Capital. Nah, kalau ngelihat CV-nya, beliau ini sudah sangat mafhum dan di dunia entrepreneur itu sudah luar biasa kiprahnya. Sedikit saya bacakan, 2004 sampai dengan saat ini, beliau adalah Chairman of PT Aneka Makmur Sejahtera, kemudian managing 3.500 lebih dari karyawan dan 150 cabang di seluruh Indonesia, dan dengan portofolio di bidang otomotif, kemudian perhotelan, real estate, kemudian bisnis, ada Yamaha, kemudian Dunlop Distribution, kemudian juga ada hotel franchise, housing project, GV dengan Ciputra Group, dan beliau juga saat ini sudah mendapatkan group revenue lebih dari 1 billion US dollar. Wow, ya, itu 2002 sampai 2004. Kemudian beliau adalah lulusan dari University of Southern California. Kemudian juga untuk portofolio beliau adalah Certified Banking Director Bank Indonesia, Certified Multi-Finance Director by OJK Indonesia, kemudian Main Advisor for Aino Indonesia dan Ahli Jasa, kemudian Main Advisor for Aino Indonesia dan Ahli Jasa, Indonesia Advisory for Karsam and Fantany, kemudian Chief Strategic Officer of PT Fortune Food Indonesia, Master Franchise of Carl's Jr. and Burger Indonesia 2010 sampai 2013, kemudian Finance Director for Layaria 2016 sampai 2017, dan High Tech 2016. Kemudian beliau juga adalah mentor untuk Japan External Trade Organization, Korean Trade Association, and Polish Investment and Trade Agency. Wow, saya baca ini nggak selesai nih satu hari. Terima kasih. Jadi thank you so much Pak Chandra. Kemarin saya pernah ikut satu forumnya Pak Chandra di forum startup, dan saya tertarik seperti itu. Kenapa saya mengulas dan ingin dapat ilmunya Pak Chandra? Karena kan saat ini kan dunia startup itu lagi hype banget gitu kan. Semua anak muda itu punya ide-ide brilian dan mereka execute menjadi satu bisnis, dan kalau menurut saya mereka itu lebih cepat seperti itu compare bisnis yang konvensional. Nah, hari ini saya mau dengar dari Pak Chandra, gimana sih untuk ngelihat dari sisi venture capital ini bisa menginvest satu startup, terus kemudian lebih detail bagaimana startup itu bisa dibiayai, dan seperti apa sih biasanya si startup itu bisa fail seperti itu. Karena kan juga banyak juga yang kasar kata tuh mereka ngebakar duit gitu kan, dan mereka juga belum, valuasinya belum baik seperti itu. Nah, silahkan Pak Chandra untuk disapa para subscriber saya yang belum banyak banget, tapi saya yakin akun saya akan terus growth dan berkembang seperti itu. Silahkan Pak Chandra. Ya, terima kasih Endang. Wah, ini luar biasa. Terima kasih tadi dibacain sampai selengkap-lengkapnya. Itu biasanya nggak selengkap itu dibacainnya. Jadi really appreciate. Kemudian juga terima kasih ya untuk kesempatannya hari ini. Saya senang sekali ya bisa sharing ke subscribersnya Endang yang banyak ya. Jangan dibilang belum banyak ya. Jadi banyak, dan semoga dengan ada konten dari saya bisa semakin lebih banyak. Jadi memang banyak yang bingung ya soal dunianya startup ya, karena bukan seperti bisnis konvensional pemikirannya kan. Kok bakar-bakar uang, kok kayaknya valuasinya halusinasi gitu kan, halu gitu kan, orang kan berpikir gitu kan. Mungkin saya kasih gambaran hari ini, saya ada siapkan materi juga. Kalau oke, saya sharing ya, mungkin silakan. Materi dari saya mungkin bisa jadi permulaan yang baik untuk menjelaskan soal industri ini. Ya. Jadi sedikit soal Indogen Capital ya. Jadi saya dirikan Indogen Capital itu di awal tahun 2017, masih baru. Kenapa dijalankannya mulai dari 2017? Karena 2015 akhir saya baru bisa tinggalin family business. Jadi
balik dari Amerika tahun 2004 sampai 2015 itu saya sibuk sekali dengan family business. Coba untuk bisa di-handle sama professionals. Untungnya di end of 2015 itu mulai berhasil diserah terima, dan 2016 itu akhirnya bisa I can move myself to become the chairman. Ya. Daripada pengangguran, makanya saya coba untuk ini ya, untuk lakukan sesuatu yang mungkin bisa membantu negara juga, bangsa dan negara. Salah satunya saya melihat opportunity yang terbaik itu adalah di bidang tech investment. Dan untuk tech investment itu saya ada pengalaman karena sebelumnya sempat kerja di Accenture di US, dan pada waktu di Accenture itu memang kita banyak handle sebagai konsultan company itu handling venture capital, private equity, dan juga high net worth individuals. Fokusnya Indogen Capital ini kita bikin visi yang agak berbeda, ya, karena kita melihat kita nggak mau jadi visi yang invest saja, karena menurut saya kalau yang invest itu udah banyak sebenarnya, ya. Jadi banyak orang yang punya capability untuk invest. Tapi yang spesial itu adalah bagaimana untuk berkembang secara bisnis di Indonesia. Karena Indonesia ini penting posisinya di Southeast Asia, kita punya 45% populasi seluruh Asia Tenggara, ya. Dan Asia Tenggara itu adalah one of the fastest growing region di seluruh dunia. Jadinya sangat atraktif untuk investor-investor dari Amerika Utara, dari Asia Timur, dan juga dari India. Nah, ini yang mereka perhatikan, mereka sangat ingin untuk masuk ke Indonesia, ya, tapi ketemu hambatan-hambatan, ya, karena dari regulasi, dari competition landscape, dari sisi bisnis, mereka itu nggak ngerti sebenarnya, ya. Jadi kebanyakan venture capitals itu dirikan kantor malahan di Singapura. Karena dirikan kantor di Singapura sebenarnya nggak tepat, ya. Akhirnya mereka kena advice berbeda, malah expansion-nya ke Vietnam, ke Filipina. Nah, itu yang kita melihat bahwa sebenarnya ada opportunity untuk mendirikan satu venture capital yang dimana kita bantu sebagai value added partners untuk expansion di Indonesia-nya. Jadi kita tidak invest ke startup yang baru mulai. Yang kita lakukan itu adalah kita invest ke startup yang sudah diinvest oleh venture capital lain, sudah sebenarnya traction-nya oke, tapi kita bantu dia untuk expand ke Indonesia, terutama play-nya di secondary and tertiary cities, karena itu yang sebenarnya does matter, ya. Karena kalau misalnya kita lihat banyak kan bicara ekspansi di Indonesia tapi hanya di Jakarta. Nah, bagian itulah yang ingin kita solve dengan Indogen Capital. Dari tahun 2017 kita udah invest di 19 companies, ya, di various sectors. Sektor-sektor ini sebenarnya bukan dari kita yang menentukan apakah kita mau invest ke sektor ini atau tidak, tapi sebenarnya dari big investor yang di Amerika Utara, di Asia Timur, di India. Ini adalah sektor-sektor yang lagi hot. Jadi kayak kalau misalnya kerja bisnis, kita hanya mau bekerja bisnis yang pastinya lagi hot kan bisnisnya. Jadi banyak uang yang berputar ke sana, banyak orang yang mau invest ke sana. Kalau bisnisnya sunset, masa kita invest? Jadi konsep ini sama sebenarnya untuk startup. Jadi startup ini kita tahu sektor-sektor yang lagi hot itu apa dari tren yang terjadi di negara-negara sudah maju. Dari situ kita bisa lihat mana yang sebaiknya kita masuk. Ya, karena di situ semua orang bullish, mau invest, mau jalan terus. Bahkan dalam COVID seperti sekarang ini, saya bisa katakan bahwa untuk industri-industri yang hot ini, tidak ada tuh namanya discount ataupun juga kesulitan fundraising, ya. Nanti saya akan kasih lihat contohnya juga, mereka fine-fine aja. Malah secara investasi total value 2020 itu naik dibandingkan 2019 di industri tech investment. Ya, ini luar biasa datanya. Untuk exit, ya, jadi terminologi exit ini menjelaskan kalau misalnya kita lakukan investasi ke startup-nya, kemudian kita sudah jual kepemilikan kita. Ya, karena kan setiap investasi di venture capital atau perusahaan modal ventura itu kita punya investasi ditukar dengan kepemilikan, ya. Dan tidak seperti private equity, tolong jangan dibingungkan dengan private equity. Kita itu biasanya investasinya tidak besar, sehingga kita itu jadi minority shareholders. Nah, pertanyaannya pasti, kok mau sih menjadi minority shareholders? Kan kalau kebanyakan sisi bisnis pasti berpikir mendingan saya jadi majority dong, saya bisa pegang kendali.
Karena kita tidak berpikir untuk mengendalikan startup-nya. Kita berpikir untuk bekerja bersama founders-nya. Jadi jangan dibayangkan bahwa founders-nya itu mungkin tidak punya capability dan sebagainya. Jadi ini adalah founders-founders yang merupakan sebelumnya bekas orang profesional, orang yang sudah pernah bangun perusahaan dan berhasil. Tentu saja kita tidak mau justru malahan mempunyai kepemilikan mayoritas. Karena kalau punya kepemilikan mayoritas berarti yang resikonya di tangan saya tuh. Kalau pemilikan minoritas di mana dengan kita invest ke founders yang hebat, otomatis ya dia yang akan merasa sebagai pemilik dan akan kerja all out untuk mensukseskan startup-nya. Nah, itulah pemikiran venture capital agak berbeda dibandingkan private equity ya. Kalau private equity mereka akuisisi bisnis dan biasanya pegang mayoritas dan juga pasang profesional untuk mengerjakannya. Jadi agak berbeda. Nah, karena kita perlu tumbuh dengan cepat secara venture capital, kita itu invest ke kebanyakan yang berhubungan dengan teknologi ya. Karena teknologi itu perkembangannya bisa sangat cepat sehingga memberikan perkembangan juga bukan cuma di traction-nya atau revenue, tapi juga di valuasi perusahaan akan tumbuh dengan cepat ya. Ya sudah banyak contohnya seperti mungkin kalau dilihat TikTok, ByteDance ya, yang sekarang mungkin lagi populer, Instagram, Snapchat dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi fokusnya venture capital. Nah, untuk exit artinya pemilikannya kita jual dan exit itu bisa terdiri dari 3. Yang pertama itu IPO, sudah kita lakukan dengan ClearBridge, itu kita IPO di Singapore Stock Exchange setelah 18 bulan investment. Yang kedua itu merger acquisitions, ya itu juga sudah kita lakukan dengan SpaceMob ya. SpaceMob ini adalah pioneer coworking space dan diakuisisi oleh WeWork. Ya, pada waktu akuisisinya itu adalah untuk ekspansinya mereka ke Asia Tenggara. Nah, ini yang menarik. Jadi dengan tadi seperti saya jelaskan bahwa Asia Tenggara sebagai region yang paling pertumbuhannya salah satu yang paling menarik di dunia, digabungkan dengan banyaknya perkembangan tech companies yang sudah mencapai unicorns di Amerika Utara, India, dan Asia Timur, mereka akan lomba-lomba ke Indonesia untuk mengakuisisi leader-leader dari setiap ekosistem industri. Nah, inilah yang kita usahakan untuk membantu startupnya supaya mereka bisa menjadi leader di Asia Tenggara dan pastinya akan menjadi lirikan untuk merger akuisisi. Ya, dan proses merger akuisisi sangat cepat, seperti SpaceMob itu investment period kita cuma kalau nggak salah 20 bulan, dan habis itu akuisisi juga valuasi juga bagus ya, karena mereka menilainya dari strategic value-nya founders dan timnya founders kita untuk ekspansi di Asia Tenggara. Jadinya sudah tidak memakai hitungan revenue, traction saat ini, tapi memikirkannya sudah future. Nah, kemudian yang berikutnya ada secondary. Jadi exit secara secondary itu artinya kepemilikan kita jual ke investor lain. Ya, jadi investor lain itu bisa high net worth individuals yang mungkin mau punya kepemilikan di startup itu, misalnya Anda tertarik mau jadi shareholders-nya Gojek, contoh ya sekarang. Kalau Anda tertarik mau jadi shareholders Gojek, Anda harus cari kepemilikan kan. Nah, untuk cari kepemilikan dari siapa? Dari investor yang sudah masuk. Nah, tentu saja kalau dibeli menggunakan valuasi sekarang. Bayangkan kalau investornya invest ke Gojek misalnya 2012, berapa ribu kali keuntungannya saat ini ya. Karena pada waktu 2012 valuasi Gojek mungkin cuma 50-100 juta, kalau sekarang semua tahu ya sudah 10 billion US dollar. Jadi itulah yang menjadi keuntungan, yaitu penjualan di secondary. Tapi secondary ini juga bisa terjadi kalau ada perusahaan yang mau masuk. Jadi seperti yang terjadi di Aino, investasi kita juga, ini sudah diinvest oleh entity data company Jepang, karena ini adalah company Indonesia ya, yang men-set up payment terminal buat Transjakarta dan juga buat MRT. Karena posisinya strategik, makanya sudah diinvest oleh entity data, dan juga akhirnya TIS dari Jepang mau masuk juga. Pada waktu TIS mau masuk, biasanya mereka punya angka. Misalnya dalam kasusnya TIS, mereka punya angka, mereka mau masuk $3 juta. Nah, dalam posisi $3 juta itu, kita bisa arahkan, misalnya 2 juta masuk ke model kerja perusahaan, 1 juta itu adalah buying existing shareholders.
Dalam kasus ini kita partially exited investment kita ke TIS, ya. Jadi skema-skema inilah yang dilakukan oleh venture capital sehingga mereka bisa mendapatkan return, ya. Tadi saya sudah dijelaskan panjang lebar full sama Endang, terima kasih. Jadi mungkin saya skip ya untuk ini. Jadi dulu saya pengalamannya pernah kerja 2 tahun di Amerika dan itu membantu sekali ya untuk membuka pemikiran soal investment di tech. Untuk family business juga tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Jadi kita saat ini punya sekitar 3.500 karyawan dan sekitar 150 jaringan seluruh Indonesia. Untuk agenda hari ini, sebenarnya saya mau bahas dari 2 sisi ya, karena saya nggak tahu audiens yang hadir itu interest-nya kemana. Jadi ada audiens yang mungkin hadir karena Anda tertarik belajar soal investasi di startup. Mau tahu juga venture capital itu ngapain sih? Ya, apakah kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi itu yang saya mau jelasin di hari ini secara garis besar aja sih, tidak detail ya. Karena ini pertama kali, jadi saya usahakan supaya buat untuk penjelasannya adalah bisa untuk semua orang. Jadi yang kita akan jelaskan adalah secara dari sisi bisnisnya venture capital, dan juga kalau misalnya Anda tertarik untuk invest ke startup, berikutnya adalah saya juga kasih soal general fundraising tips untuk founders ya. Jadi kalau misalnya Anda tertarik untuk mulai men-set up startup, Anda tertarik untuk misalnya membuat startup sendiri atau memang sudah jalan startupnya, ini mungkin ada beberapa tips yang bisa berguna ya untuk diterapkan. Juga soal apakah sekarang during pandemic ya, ini topik yang menarik, apakah semuanya susah posisinya. Nah, ini saya juga coba jelaskan. Ya. Oke, yang pertama kita mulai dari opportunity di venture business dulu ya. Kenapa sih kita venture capital ini atau perusahaan muda Ventura suka invest ke startups? Jawabannya adalah memang startup itu tech startup ya, karena startup itu bukan istilah yang dipakai untuk hanya yang teknologi base. Jadi startup itu juga bisa dipakai istilah untuk perusahaan yang konvensional ya, artinya perusahaan yang baru mulai. Itulah istilahnya dari startup. Tapi karena sudah keseringan dipakai ke dunianya tech, makanya seolah-olah bahwa istilah startup itu reservasinya untuk yang berbasis teknologi. Ya, tapi tech startup, company-nya memang didesain untuk grow really fast. Ya, itu yang membuat jadi menarik. Ya, jadi kalau kita lihat, karena dia grow really fast, valuasinya juga naiknya cepat. Kalau kita lihat dari sisi investor dulu ya, dari taruh duit ya, kita bilang. Kalau kita taruh duit ke perusahaan yang well performing kayak Walmart, di tahun 2012 itu kita taruh 100 USD, valuasinya sekarang itu uang kita $100 itu menjadi $152 ya. Tapi kalau kita taruh di perusahaan seperti Facebook tahun 2012 yang waktu itu rugi habis-habisan ya, Walmart untung besar, Facebook rugi habis-habisan ya, tahun 2012 $100 kita saat ini menjadi $510. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya, jadi saya menggunakannya itu perbandingan walaupun industri berbeda, tapi merupakan top companies lah di mereka punya sektor masing-masing. Jadi top company di konvensional, top company di yang berbasis teknologi. Jadi kalau dilihat returnnya beda sekali ya, satu 52%, satu 410% ya. Padahal 2012 itu Facebook rugi. Ya. Nah, ini historical return venture capital. Ya, jadi bukan dari saya ini average venture capital. Jadi venture capital itu aset kelas yang memang return itu tinggi, ya, high risk high return orang bilang, benar kan? Nah, jadi cuman permainannya venture capital itu bagaimana managing risknya, karena sebenarnya returnnya luar biasa. Kalau dilihat dalam 5 tahun, average returnnya itu 48%. Ya, ini dalam USD ya, jadi bukan dalam rupiah. Jadi bayangkan aja, return 48% dalam 5 tahun. Kalau dia invest 10 tahun, itu average return-nya 38%. Kalau 15 tahun 29%, pastinya menurun kan? Karena kan otomatis pasti dibagi ya tahunnya. Jadi kalau dilihat inilah kenapa menjadi menarik dibandingkan dengan high yield bonds atau investment grade bonds ya, yang memang stabil tapi ya return-nya kecil.
Jadi ya tergantung, kalau misalnya kita punya uang lebih ya kita, kebanyakan high net worth individuals atau family offices, mereka akan bagi. Ada yang main ke venture capital investment, ada yang main ke traditional projects, ya lebih kayak private equity base, ada juga yang invest ke yang kayak high yield bonds atau investment grade bonds. Jadi diversifikasi investment inilah salah satunya adalah ke venture capital. Oke. Nah, ini saya kasih contoh dari portfolio kita. Kita ada invest ke Travelio, ya. Ini saya ambilnya bukan yang terbaik loh ya. Jadi kita ada yang jauh lebih baik. Tapi bukan berarti performance company-nya tidak bagus ya. Karena Travelio ini kita sangat support ya dari founders-nya, itu kerjanya bagus ya. Kita senang sekali. Jadi Travelio ini kita invest di tahun 2017. Pada waktu itu mereka bookingnya baru 300 per bulan ya. Tapi kalau dilihat nih perkembangannya luar biasa ya. 2018 mereka bookingnya udah 1.300. Ini average monthly bookings ya. Sekitar 4 kali growth. 2019 itu 6.500, udah 5 kali growth ya. Jadi kalau dilihat di sini pertumbuhannya itu luar biasa year on year ya. 2017 ke 18 4 kali, 18 ke 19 5 kali lagi. Nah, inilah yang membuat valuasinya naik dengan cepat ya. Karena melihat arahnya itu venture capital lain, investor lain itu mau masuk ya. Traditional company yang bergerak di bidang properti mau masuk. Nah, itu yang membuat jadi menarik. Ya, dan untuk masuk otomatis dikasihlah satu valuasi. Nah, valuasinya itu dari mana? Itu banyak orang yang nanya. Jawabannya adalah valuasi itu menggunakan market. Jadi marketnya ditentukan bukan dari kita, tapi sudah ditentukan dari apa yang terjadi di negara-negara maju, di Amerika Utara ataupun juga di Asia Timur ya. Itu nggak ada beda seperti penentuan harga minyak. Penentuan harga minyak bukan ditentukan oleh kita kan. Kita terima saja kan bahwa itulah angka harga minyak pada hari ini ya kan. Ini sama aja sebenarnya dalam hal ini. Jadi ada market price yang kita ikuti untuk setiap industri. Nah, dalam hal ini Travelio pada waktu kita invest di 2017 ke 2018 valuasi kita udah naik 3 kali. Ya, dan itu bisa dijustifikasi dengan growth-nya yang bahkan 4 kali di atas dari kenaikan valuasinya. Di 2018 ke 2019 naik lagi 3 kali. Ya. Berarti kan 3 kali 3 ya. Artinya berapa? 9 kali. Nah, itu loh. Itulah yang membuat investment seperti ini menarik ya buat venture capital. Oke. Nah, apa yang kita lakukan sebagai venture capital? Nah, sehari-hari ini kita ngapain aja? Selain daripada seperti hari ini sharing sedikit ke Endang ya. Tapi kita juga paling penting deal sourcing ya. Nah, deal sourcing itu sangat detail dan sangat capek prosesnya ya. Karena kita mesti mapping setiap industri. Kita tahu siapa aja ada players di situ. Terus ada startup yang nyari kita, ada startup yang kita harus cari. Jadi kita nggak boleh cuma nunggu ya. Jadi kita harus cari dan kita tahu siapa leader-leadernya. Dari situ kita bisa project kira-kira siapa yang akan jadi pemenang, karena yang jadi pemenang itu akan tentu saja gampang diakuisisi, apakah M&A, merger akuisisi, atau kita jual di secondary market kan. Nah, dan ada istilah mengatakan bahwa 99% startup itu gagal. Saya nggak bantah, malah saya bilang benar, dan bisa jadi lebih tinggi lagi daripada itu. Mungkin 99,99% malah. Ya, kenapa? Karena banyak orang itu bikin startup, bikin aja tanpa persiapan apa-apa. Itulah yang membuat startup itu banyak gagal. Tapi banyak startup juga bagus, ya. Nah, tugas kita adalah mencari startup bagus itu, ya. Dan tadi seperti saya jelaskan di awal, Indogen ini kita tidak invest ke startup yang baru mulai. Jadi yang kita lakukan adalah kita supporting portfolionya dari venture capital lain ataupun startup yang sudah well performing dan perlu angle untuk expansion di Indonesia. Disitulah kita hunting mereka dan kita jelaskan value-nya kita, dan setelah itu kita bantuin. Dan setelah kita bantuin, menciptakan goodwill, dan disitulah kita bisa invest. Ya, jadi kita nyari startup-startup yang tidak butuh duit sebenarnya. Jadi startup-startup yang nggak nyari-nyari keluar malahan untuk fundraising. Ya, jadi kebanyakan startup kalau misalnya dia sama dengan bisnis, semakin bagus malahan semakin nggak nggak nyari duit ya posisinya. Nah, ini kalau misalnya kita lakukan due diligence untuk early stage startups ya. Jadi kalau misalnya Anda ketemu startup yang baru mulai, baru
baru jalan. Inilah yang biasanya mesti dilakukan ya. Pertama, early stage company itu susah ya, nggak ada informasi banyak ya. Financial analisisnya juga nggak relevan karena nggak di-audited ya. Cuma investmentnya biasanya kecil. Nah, itu ya menjadi sebenarnya menjadi untuk meminimalkan resikonya, yaitu investmentnya kecil ya. DD proses atau due diligence proses juga nggak bisa ekstensif ya. Jadi lebih banyak itu fokus ke business model, sama lihatin foundernya apakah udah pernah exit sebelumnya, quality dari timnya founders itu bagaimana. Inilah yang membuat kenapa kita Indogene Capital tidak invest ke early stage, karena banyak ketidakpastiannya ya. Tapi kenapa banyak VC lain masih tertarik untuk invest ke sini? Ya, karena return-nya luar biasa. Bayangkan aja kalau misalnya dia invest di 100 startups, ya, yang mereka sangat yakin foundernya bagus, bisnis modelnya tepat, di industri yang hot. Dari 100 startup itu, mereka invest misalnya di valuasi 1 juta. Perusahaannya kalau menjadi satu aja menjadi 100 juta, itu nutupin 100. Satu aja. Sukses tutupin 100. Jadi, itulah yang membuat banyak venture capital itu berani untuk betting early ke startup-startup, ya, berdasarkan dari bisnis model, industrinya yang hot, dan founders-nya mereka yakin bahwa bisa eksekusi. Oke? Nah, ini yang dilakukan oleh tim saya. Jadi kita ada 4 big areas yang kita bisa add value. Pertama, kita bantu hiring orang. Jadi seiring dengan perkembangannya startup-nya, itu mereka akan butuh orang-orang profesional. Dan karena mereka growth-centric, fokus di growth, mereka bisa hire orang-orang terbaik. Nah, itulah yang membuat mereka jadinya lawan yang sangat mengerikan untuk traditional business. Karena mereka bisa grow sangat cepat, hiring orang-orang terbaik, ya, tanpa memikirkan profit jangka pendek, ataupun juga obligasi untuk membayar capital, punya cost of fund. Ya. Jadi nggak ada istilah cost of fund. Atau pikirin soal modal, ini saya bayar bunganya, pinjaman dari bank, dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, itulah yang membuat mereka itu sangat cepat pertumbuhannya, dan setelah tumbuh dengan cepat, baru nantinya mereka slow down untuk bisa profitability atau scale up. Ya. Nah, ini kita juga bantu seperti fundraising-nya, cariin investor yang kira-kira akan cocok membantu dia ke next step berikutnya. Ya. Kemudian customer client acquisitions, connection ke government untuk regulations, ya. Senior level introduction to conglomerate atau big corporations untuk biasanya melakukan kolaborasi, ya itu yang kita paling banyak kerjakan di Indogene. Ya. Ini contoh yang kita lakukan seperti EVOS, ini esports team, ya online gaming. Mereka sekarang number 6 ya in terms of followers di seluruh esports team seluruh dunia, fastest growing juga. Ya, dengan follower itu di ekosistemnya sudah 20 juta orang ya. Dan ini kita konekin untuk dapat sponsorship dari Yamaha dan juga bantu mereka untuk connect ke Japanese Esports Association atau JESU ya, Japanese Esports Union, untuk next play-nya enter ke Japan market. Ya, dalam 2 weeks kita juga lagi aturin dia untuk call dengan perusahaan raksasa Jepang di gaming ya, tapi sorry masih confidential. Ya. Nah, kemudian seperti Karsam kita bantu juga play-nya ke Adira, karena kalau Karsam ini mereka use car platform, mainnya mobil bekas, sehingga kita mesti cariin partner yang tepat. Nah, Adira itu adalah partner yang tepat untuk Karsam. Kenapa? Karena pertama, sebagai multi finance company, mereka ada mobil tarikan. Nah, mobil tarikan itu akan menjadi source cars yang bagus untuk Karsam. Disitulah kita konekin ke Adira. Tugas paling penting lagi dari venture capital itu pikirin exit. Ya, jadi kita mesti nyari exit. Exit artinya kita mikirin bagaimana kita bisa return duit investor kita kan pastinya. Jadinya untuk cari exit tadi pertama jangan ambil resiko terlalu besar. Contoh dalam kasusnya saya ya, tapi kan mungkin dalam visi lain beda lagi namanya investment mandate atau thesis-nya ya. Dalam hal ini kita tidak mau cari resiko, cari yang udah well performing, sifatnya kita bantuin dulu sehingga memperkecil lagi resiko. Dari bantuin itu kita bisa melihat execution-nya apakah bagus atau tidak. Yang bagus execution-nya di hot sectors dan juga dengan backers yang kuat, itulah yang kita invest, dan setelah itu kita cari exit apakah lewat M&A, merger acquisitions, atau kita bisa lewat secondary sales ya, atau
eventually ada juga yang cari jalan untuk exit lewat IPO. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, bagaimana visi evaluate startup idea? Ya. Pertama, kita lihat dari problem dulu. Selalu dari problems. Jadi problems itu mesti benar ada dan besar problemsnya. Ya. Jadi market size potensial itu kita perhatikan, timingnya, apakah memang lagi hot sekarang sektornya, ya, dan bagaimana cara dia untuk solve the problems. Dan kita juga nggak hanya lihat dia, kita lihat startup-startup lain yang ada di ekosistemnya, solving problems-nya berbeda-beda kan pastinya. Ini ada yang ini mau solving cara begini, ada yang ini mau solving cara begini. Nah ini kita evaluasi semua. Makanya tadi saya bilang sangat tiring proses deal sourcing karena kita mesti bisa lihat semua startup di ekosistem itu sekarang sedang ngapain masing-masing. Dari situ kita akan bisa melihat siapa yang kira-kira benar-benar bisa address the problems. Ya. Nah, inilah yang menjadi masalah terbesar buat founder-founder. Kalau Anda misalnya founder, biasanya bukan mulai dari problems, tapi mulai dari ide. Ide dari solutions, baru liatin problems. Nah, itu udah salah pasti kalau bikin startup kayak begitu caranya. Ya, dan akan susah untuk fundraising. Karena sebenarnya harus mulai dari problems, dan problems dengan market size potensial yang besar dan timingnya pas, artinya lagi memang hot banget industrinya. Ya, jadi tolong dievaluasi ulang apakah market size potensial dan juga timingnya, the hotness of the industry ini sekarang saat ini lagi bagus. Kalau tidak, ya makanya akan susah untuk fundraising. Ya, solutions-nya itu tadi itu, apakah lewat AI, blockchain, machine learning, ya itu yang akan memberikan solusi kan dari sisi teknologi dan sebagainya. Tapi ingat yang paling penting untuk solutions itu kita mesti bisa dapat revenue. Karena sebenarnya tidak ada perbedaan antara traditional business dengan startup business. Bedanya cuman startup itu bisa tahan untuk tidak dapat revenue dulu dan tidak dapat profit dulu. Ya. Tapi fokus ke growth. Tapi eventually, akhirnya, tetap harus bisa menjadi duit. Jadi kalau tidak menjadi duit, tidak menjadi revenue, ya itu sia-sia. Nah, setelah itu kita mesti address competition landscape kita. Kompetitor kita mesti tahu semua. Ya, jadi jangan menjadi startup founders yang kalau ketemu investor, bilangnya, oh saya belum pernah, oh saya nggak pernah ketemu startup yang sama. Itu salah ya. Karena di sini unfair advantage ini yang penting ya. Apakah Anda itu akan jadi pemenang? Kenapa? Apakah karena di tim Anda ada seseorang yang mungkin berhubungan dengan regulator, Anda punya license yang semua orang nggak punya, Anda punya clients yang terbesar, atau misalnya revenue Anda saat ini sudah terbaik, ya. Nah, itu yang produk Anda yang terbaik, tapi produk ini bukan justifikasi oleh Anda, tapi dijustifikasi oleh onboarding clients itu terbanyak atau terbaik, ya. Oke. Nah, ini saya ambil contoh dari Gojek, ya. Gojek itu dimulai dari problems dulu, ya. Di mana problemsnya itu pada waktu itu kita ada ojek yang sangat tidak efisien, ya. Tidak bisa kita tahu ada di mana orangnya, ya kita harus ke ojek station, ya terlebih itu kita juga takut ya untuk naik ojek, ya merasa tidak aman, ya takut diculik, dirampok dan sebagainya. Apalagi kalau wanita itu udah pasti no-no ya untuk naik ojek dulu. Kemudian pengantaran barang juga dulu nggak efisien. Kalau ada driver mungkin kita bisa pakai driver atau orang kantor atau OB kantor, tapi ya habis juga waktunya ya seharian, apalagi kalau di Jakarta kena macet ya. Nah ini yang membuat akhirnya menarik. Setelah itu ordering makanan juga ya, dulu susah sekali kan. Kalau kita ingat kembali di masa lalu sebelum adanya ride hailing seperti Gojek dan Grab ya. Nah inilah problem-problem yang dibikin menjadi solusi lewat teknologi ya. Dan di mana marketnya besar sekali. Karena kalau dilihat market ordering makanan, market antar barang, market transportasi itu besar duitnya. Nah, disitulah yang makanya kenapa pada waktu didirikan dan memecahkan masalahnya, akhirnya menjadi valuasi yang luar biasa. Jadi ada 3 tipe investor, angels, VC, sama corporate. Kalau Anda startup, ya baru mulai, sebenarnya kita melihat bahwa karena tidak punya traction, tidak punya data, tidak punya apa-apa, yang Anda punya adalah diri Anda sendiri.
dan menjelaskan soal bisnis strateginya. Artinya lebih gampang sebenarnya memang ke angels. Karena kalau angels itu mungkin dari network Anda udah kenal, atau saudara, atau kenalan, sehingga dia percaya Anda bisa eksekusi bisnis idea itu, itulah menjadi investor awal. Jadi rata-rata startup kalau diperhatikan, itu memang investor awalnya itu angels ya, kecuali kalau misalnya dia udah serial founders, artinya dia udah pernah exit sebelumnya, habis itu dia bikin startup baru lagi, otomatis semua investor dia sebelumnya pasti akan supporting dia kan, karena punya memori yang bagus. Nah, itulah yang akan menjadi lebih tepat. Dan setelah ada traction, hasil yang bagus, dan juga mungkin memberikan solusi yang bagus, itulah baru akan dapat corporate. Ya. Corporate akan melihat, saya butuh nih untuk pengembangan bisnis saya, ya, ini saya butuh nih untuk bisa memenangkan persaingan dengan kompetitor saya. Nah, dia akan coba onboarding dengan Anda, kemudian mungkin jadi strategic investor juga. Ya, jadi tolong jangan salah menggunakan antara angels, VC, dan corporate. Ya. Kalau memang masih bisnis idea, saran saya lebih bagus cari angels. Ya. Prosesnya cepat, tidak susah untuk menjelaskan dan meyakinkan. Ya. Cuma ya angkanya kan nggak gede. Tapi memang itu kan yang dibutuhkan. Pada waktu awal-awal mungkin nggak butuh angka terlalu banyak. Ya. Jadi lebih bagus angels. Setelah udah punya hasil yang bagus, prosesnya udah jalan dengan baik, baru cari venture capital atau corporates. Ya. Product development, apakah butuh sebesar itu? Ya, itu mesti kita benar-benar pikirkan. Ya, karena ingat, kita mesti sudah memikirkan untuk scale up, ataupun juga untuk bisa jadi profit. Walaupun sekarang kapan. Dari situ sebenarnya akan kelihatan bahwa product development itu apakah butuh sampai sebanyak itu sekarang, atau nggak lebih fokus ke revenue dulu. Nah, itu yang penting. Karena ada beberapa startup itu salah. Bikin produk yang luar biasa, yang mungkin tidak cocok untuk pada saat ini, ya, yang sebenarnya terlalu lengkap, mungkin masa depan spending engineering cost begitu besar, itu nanti dilakukan nanti, itu masih bisa. Nah, ini yang mesti hati-hati dilakukan dan di planning oleh founders. Kemudian user acquisitions. User acquisition ini juga harus hati-hati ya. Banyak orang yang burning money lewat Facebook dan sebagainya untuk dapat users ya. Saran saya belum tentu setiap industri itu akan sama untuk cara mendapatkan users. Sehingga lebih bagus itu di testing sedikit-sedikit dulu untuk kita lihat hasilnya gimana, baru kita tentukan strategi apa yang kita mau terapkan untuk mendapatkan users itu. Terus hiring tim juga. Hiring, apakah kita perlu tim sebanyak itu? Perlu employee sebanyak itu? Nah, itu yang mesti kita hati-hati. Jadi walaupun kita startup, tolong hati-hati dengan expenses dan biaya, karena itu akan membebankan Anda untuk mendapatkan growth yang lebih tinggi, revenue yang lebih tinggi. Jadi buat apa? Kalau memang nggak perlu fundraising gede, ya fundraising kecil saja. Dan ternyata kita bisa tumbuh dengan cepat. Itu akan membuat investor malahan semakin semangat, karena slot untuk fundraisingnya kecil ya. Misalnya mungkin cuman nyarinya jadi cuma 1 juta, dari sebelumnya 2 juta, dari sebelumnya 3 juta, cuma nyarinya 1,5 juta, kan slotnya makin sedikit. Makin sedikit, Anda sebagai founder kena dilusi lebih sedikit, dan juga investor otomatis akan semakin semangat, karena susah dapat slot untuk investasinya. Ya. Ini saya yakin sekali banyak yang tidak tahu investornya itu sebenarnya tuh invest ke bidang apa, sukanya, di stages apa, apakah baru mulai, growth stage, itu yang diinvest. Nah, ini yang sering kita alami ya. Banyak email masuk ke website kita, padahal kita udah jelas mengatakan bahwa kita invest di pre-series, series A. Artinya kita tidak invest di seed level startup. Tapi tetap aja banyak yang masuk. Kenapa bisa begitu? Karena tidak research. Nah, itu sayang sekali. Penting sekali untuk melakukan research, untuk mengetahui investor Anda tuh sukanya seperti apa sebelum Anda approach dia bahkan. Ya, lack of research ini artinya pasti lack of preparation. Lack of preparation mana mungkin hasilnya bisa bagus. Ya, jadi tolong hati-hati soal Anda punya target ya, sehingga Anda nggak buang waktu dia dan juga dia nggak buang waktu Anda kan. Setiap visi ini punya jelas sekali di websitenya, Anda bisa lihat research ke sana, melihat apa yang dia suka. Ya. Nah, itu kalau memang Anda cocok secara startup-nya, baru kejarin ke dia. Nah, inilah yang menurut saya personal relationship itu penting, namanya investasi, orang percaya kita,
mesti personal relationship ya. Jadi tolong coba build personal relationship lewat networking, lewat event-event, acara. Kalau sekarang susah karena COVID ya kita lewat event-event. Oke, nah ini yang tolong dilakukan. Jangan hanya coba kirim email, kalau kita bilang seperti email marketing ya, untuk ke venture capitals. Kalau ketemu beberapa visi atau banyak visi, tolong dibikin list visinya, sehingga kita bisa nanti follow up kembali. Jadi jangan kita ketemu dia misalnya sekarang, dia reject kita, terus kita discourage. Nggak usah. Karena bisa jadi dia akan jadi investor kita di masa depan. Ya, jadi progres kita tolong kita update ke dia. Kalau memang dia suka di sektor ini, artinya dia akan mau terima update dari kita. Ya, sehingga kita bisa update dia terus, dan melalui update-update itu mungkin dia akan berubah pikiran. Jadi tolong build list untuk investor yang Anda jaga hubungannya dengan mereka. Ya, dan ini akan bisa jadi investor di sekarang atau masa depan. Wah, Herta, keren banget. Saya udah punya banyak catatan ini. Jadi, kalau sekarang itu masih ngebantu nggak di family bisnisnya? Atau totally udah semuanya ke venture capital aja? Ya, saya sekarang fokusnya lebih ke venture capital. Untuk family business itu, karena sitting as a chairman, saya tetap tahu lah day-to-day operation, perkembangan, dan sebagainya. Tapi untuk day-to-day operation itu udah di-handle oleh profesional semua. Oke. Luar biasa. Tapi sampai sejauh ini artinya Aneka Makmur nggak butuh duit gitu ya, karena nggak asking investor to invest gitu kan. Ya benar. Keren. Nah, Pak, saya ingin tanya ya. Tadi kan kalau Bapak bilang bahwa startup itu tidak beda dengan bisnis konvensional, tapi kalau di bisnis konvensional begitu buka itu kan harus dapat revenue seperti itu. Nah, kalau untuk si startup sendiri itu bisa bertahan agak lama ya, tadi bahasanya kebakar duit segala macam. Nah, dari mana hidupnya gitu loh? Apakah kan venture capital juga kayak Bapak kan cari aman gitu kan, kayak startup yang sudah diinvest oleh venture capital yang lain gitu. Nah, gimana itu mereka hidupnya? Skemanya antara tadi benar Endang mengatakan bahwa skemanya itu tidak ada perbedaan. Jadi memang startup itu tetap pada akhirnya mesti profit, mesti dapat revenue yang bagus. Kalau enggak juga akan ditinggal investor dan nggak bisa exit ya. Jadinya pada waktu awal-awal perbedaannya adalah mereka itu fokus sekali ke namanya product fit. Jadi produknya bisa dipakai sama industrinya. Dan setelah itu mereka fokus ke berkembangnya dulu. Jadi berkembangnya artinya dapat revenue, tapi revenue-nya ini difokuskan kembali. Jadi bukan berarti nggak dapat revenue ya, dapat revenue tapi nggak mikirin profit. Karena habis itu diinvestkan kembali sepenuhnya ke pengembangan tim, perkembangan yang cepat, dan juga pembangunan produknya. Jadi itu yang dilakukan oleh mereka. Nah, venture capital sudah tahu konsepnya bahwa mereka perlu waktu untuk tumbuh dengan cepat. Tapi setiap tahun, seperti tadi yang saya sharing soal Travelio, itu akan bisa tumbuh bisa 4-5 kali. Setiap venture capital itu punya skema dan strategi yang berbeda-beda. Jadi ada venture capital yang suka invest di perusahaan baru mulai, itu banyak. Ada venture capital yang fokus di perusahaan yang sedang tumbuh berkembang, seperti Indogen. Jadi saya sudah lihat dia sudah jalan, mulai tumbuh berkembang, itu yang kita support. Ada lagi venture capital yang hanya fokus di perusahaan yang sudah pasti jadi. Jadi kira-kira 1 atau 2 tahun lagi sudah exit. Nah, inilah yang kalau kita lihat setiap investor ini punya strategi berbeda-beda, dan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh startup-nya. Nah, jadi kalau startup-nya memang punya di industri yang sektor yang hot dan juga punya market yang besar untuk dikapitalisasi, dan mereka punya tim yang kuat untuk meyakinkan investor, mereka bisa meyakinkan investor yang tadi itu, yang masih konsep itu. Ya, dan investor konsep ini kalau sekilas kita pikir, mungkin kita berpikir, wah kurang pintar ya, kenapa mereka mau invest ke yang baru mulai ya. Tapi sebenarnya mereka sangat pintar. Karena kalau satu startup itu, misalnya dia invest pertama valuasinya baru 100.000 USD, ya, bayangkan nggak kalau misalnya perusahaan itu tumbuh menjadi perusahaan 100 juta. Berapa kali X-nya? Ya, terhitung dilusi, setidaknya mereka dapat 500 sampai 600 kali lipat. Oke? Jadi mereka bisa
pilih industri yang hot, dengan founder yang bagus-bagus, udah diinvest aja semua. Dari situ nanti dia nggak akan invest lagi yang nggak performing bagus. Yang performing bagus baru di top up sama dia, dijaga kepemilikannya di situ, persentasenya. Sehingga otomatis dari 100 mungkin mati, di tahun pertama mati 50, dia cuek. Ya, setelah itu nanti di tahun berikutnya lagi mungkin tinggal 25, dia santai juga tetap. Tahun berikutnya lagi sudah bagus, ada 10-15. Tapi dari 10-15 ini yang jackpot atau hitting home run mungkin 2 atau 3. Cukup buat dia. Karena 2 di 3 ini akan return-nya 500 kali, 600 kali. Menutupi semua kegagalan yang ada. Jadi ada startup, ada venture capital yang metodenya kayak begini. Cara mainnya. Banyak malah. Ya, itulah yang membuat akhirnya startup ini dapat dana dari mereka untuk berkembang selama 1,5 atau sampai 2 tahun pertama. Setelah itu mereka membuktikan bahwa benar bisa jalan dan bagus, itu mereka cari ke investor berikutnya selain daripada investor yang existing-nya dia akan top up lagi di ronde selanjutnya. Nah, di ronde selanjutnya itulah biasanya kita baru analisa dan kita masuk. Ya, sehingga menjadi lebih aman buat kita. Oke, berarti sebenarnya ya tinggal mau main di mana gitu as investor gitu Pak ya. Nah, tadi kalau saya ngeliat juga yang bermain di first stage itu mereka tuh sebenarnya main di probability ya kan. Kalau ada 10 yang dia invest and then yang tadi ada 1-2 yang jackpot itu sudah lebih dari cukup dari yang dia invest seperti itu. Satu dari 100 aja cukup. Itu luar biasa ya. Ya, tapi ya tetap ya ada plus minus semua seperti itu Pak ya. Kalau di Indogen sendiri mungkin kan lebih terukur resikonya seperti itu. Ya. Nah, Pak, saya ingin tanya, kalau di Indogen sendiri itu ada banyak investor artinya, bukan grup Bapak sendiri, artinya terbuka untuk umum untuk invest atau gimana ya? Kalau iya, berapa sih minimal to invest to Bapak gitu? Kita open, Indogen. kita open tapi kita mesti ada value yang jelas dan kita kan kita kan nggak jualan seperti reksadana ya. Jadi lebih sifatnya ini kita kayak investasi bersama teman dan juga dengan network. Jadinya karena itu kita hati-hati sekali dalam pemilihan partners. Jadi kita biasanya paling penting sekali lagi Indogen ini fokusnya adalah kita mau berkembang ke seluruh Indonesia. Ya, artinya kita mau bantu startup untuk masuk ke Indonesia, terus kita bisa kembangkan. Jadi biasanya kita lihat partners kita ini gimana nih, punya bisnis nggak, punya apa nggak yang kira-kira bisa membantu networknya Indogen. Nah itu nomor 1 sih. Nah, setelah itu kita open untuk investasi bersama, karena konsepnya memang bersama, artinya saya juga invest, partner saya juga invest, dan kita juga ada investor-investor. Investor kita itu ada perusahaan, ada individual. Jadi kalau perusahaan itu sekarang, contoh investor kita ada Striders listed company ya, Striders dari Jepang, kita ada Intage juga listed company dari Jepang, kita ada Nonghyuk Bank dari Korea sebagai investor ya, kita juga ada beberapa family group dari Indonesia lokal yang invest ya, yang dimana mereka share the same passion bahwa mereka ini suka di tech investment dan habis itu sangat komitmen lah untuk membantu pengembangan di area masing-masing. Nah, kita welcome intinya kalau misalnya ada investor yang mau reach out to us, interested to find out more about the scheme, kita memang saat ini kita udah lakukan first close di second fundraising kita. Jadi kita kemarin udah close, kita punya first fund, udah fully deployed. Sekarang kita lagi dalam proses fundraising yang second fund, dan dalam second fund ini kita udah close yang kita punya first close. Jadi second fund ini ada first close dan second close. First close-nya itu 10 juta USD, second close-nya itu 40 juta USD. Ticket size, kita untuk investasi itu minimal itu 500.000 USD. Jadi 500.000 USD ini tapi kita tidak pegang ya uangnya. Artinya uangnya itu dibagi 3 tahun capital call. Jadi kalau misalnya setahun itu 167.000. Ya, itu adalah minimal. Jadi 167.000 itu kita akan call setiap tahun. Jadi tahun pertama call 167.000, tahun kedua call 167.000, tahun ketiga call 167.000. Ya. Untuk investment periodnya itu 7 tahun. Artinya dalam 7 tahun itu mesti semua kepemilikan kita itu diselesaikan, dijual, dan semua duit dikembalikan ke investor. Nah, ini yang kita lakukan, di mana makanya kenapa investment period itu 3 tahun,
ya, dibagi 3 tahun capital call, sisa 4 tahun itu fokus ke exit. Exitnya terjadi seperti saya jelaskan, kita bisa lewat IPO, merger akuisisi, atau kita jual di secondary. Nah, dalam kasusnya kita udah exit 3 dari 19 investment. Ya, tahun ini kita ada exit 1 lagi, akhir tahun, sedang dalam proses, dan tahun depan itu ada 2 yang sudah planning untuk exit. Oke, amazing. Ya, jadi artinya terbuka juga untuk perusahaan-perusahaan yang dari Indogen sendiri cocok gitu atau match dengan calon-calon investor seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk startup yang diinvest tadi kan tidak lagi di first stage, tapi dia at least sudah pernah diinvest oleh venture capital yang lain. Nah, kalau dari segi startupnya sendiri, itu Indogen itu lebih fokus ke model bisnisnya, kemudian juga tadi kan ada beberapa tuh kayak dia itu sedang rising atau sedang industrinya sedang hot atau tidak seperti itu. Nah, seberapa kuat sih peran founder atau kekhasan atau strong dari si founder itu sendiri kalau menurut Pak Chandra sebagai partner Indogen? Artinya Bapak akan, maksudnya pendekatan dulu atau harus kenal dulu dengan foundernya, karena kan kalau yang apply sama Bapak kan pasti banyak banget tuh dari the world atau dari se-Indonesia itu kan banyak sekali dan mostly Bapak nggak kenal gitu. Nah, seberapa pentingnya kedekatan atau ada emotional, terus akhirnya Bapak ada personal touch-nya dulu, approach-nya ke personal founders-nya, seperti itu. Penting banget, jadinya founder itu kan adalah sebenarnya yang punya perusahaan. Jadi kita invest ke perusahaannya dia. Jadi dia itu bukan karyawan kita, ya. Jadi konsepnya venture investment itu mereka lah yang founder, mereka yang punya, risknya kalau gagal tuh lebih besar harus ke mereka, jangan ke kita, ya. Kalau sampai risknya ke kita paling besar, wah matilah. Otomatis dia kerjanya harus kita jagain, absen dan sebagainya. Nah, makanya kalau dalam tech investment ini kita enak sekali, founder kita lebih rajin lagi daripada kita. Bisa aja dia sampai Sabtu Minggu itu kerja full. Lembur habis-habisan, itu biasa kalau di tech investment, ya. Saya biasa ada sampai call jam, kalau misalnya saya ada suatu portfolio di Hong Kong ya, mereka timnya luar biasa, lakukan pinjaman untuk e-commerce players dan sudah diinvest oleh Alibaba, dan ini company-nya itu, foundersnya itu kerjanya sampai jam 2 waktu Hong Kong kita kontak itu, oh ya nih gue lagi sama tim nih standby gitu. Biasa itu. Jadi dan hari Sabtu kita kontak pikir mau tanya sesuatu yang untuk hari Senin, dia jawab kita. Saya masih di kantor. Gitu. jadi konsepnya adalah kita invest ke entrepreneur sebenarnya. Jadi itu yang paling penting. Jadinya kalau kita tidak percaya bahwa dia bisa eksekusi, ya jangan diinvest. Ya, itu udah pasti no. Makanya kenapa saya tadi kasih saran kalau misalnya Anda adalah founder, Anda mau fundraising, Anda harus build relationship dulu. Jadi networking dulu, kenal orangnya, kenal visinya, punya personal relationship lebih bagus, lebih cantik, baru dia akan invest. Jadi kita kalau muncul presentasi jelasin dan kita nggak punya profile yang kuat, tim kita nggak punya profile yang kuat, itulah yang membuat fundraising itu akhirnya miss semua. Ya, yang dilakukan oleh timnya mereka mapping, liatin industrinya. Kecuali Anda track goal lah. Artinya, saya kasih contoh, kenapa e-commerce semuanya sukses di Asia Tenggara? Karena pada waktu industri tech itu maju, yang pertama itu yang maju adalah industri e-commerce pasti, di negara berkembang. Jadi itu juga kalau sekarang kita mau invest ke Afrika, tolong invest semua e-commerce di Afrika. Jadi nggak usah dilihat lagi, pokoknya kita pergi ke Kenya, kita pilih yang paling hebat di Kenya siapa, Afrika Selatan siapa yang e-commerce terbaik, kita invest aja. Karena the developing country itu e-commerce itu pasti naik. Itu dilakukan oleh SoftBank. Nah, dalam kasusnya Indogen biasanya kita bikin lebih yakin lagi dengan cara kita bantuin dia dulu. Ada waktu kita bantuin dia, jujur aja sebenarnya saya due diligence foundersnya, ya. Jadi sama foundersnya saya juga terbuka. Saya bilang, saya coba ya konekin kamu misalnya ke Dunlop, ke Joyday karena family saya juga ada distribusi es krim Joyday. Ya, saya coba konekin kamu ke Yamaha. Saya juga melihat bagaimana cara dia untuk meyakinkan orang Yamaha. Bisa nggak dia dapat deal dari Yamaha? Kalau dia bisa dapat deal dari Yamaha, berarti kita yakin dong. Seperti Karsam pada waktu saya konekin ke Adira. Ya, itu cepat sekali mereka eksekusinya. Adira sehingga menjadi partnerships. Ya.
Wah, prosesnya kalau nggak salah waktu itu cuma 1,5 bulan. Ya luar biasa, karena mesti approval sampai CEO level. Tapi berhasil mereka lakukan dalam 1,5 bulan. Nah itu yang kita lihat impresif, mereka bisa execute dalam bukti yang pasti, bukan dalam janji saja. Oke, so driven dari si founders itu sangat penting gitu ya, karena ya balik lagi kan kalau dia entrepreneur itu bagaimana tadi ngedapetin deals untuk jualan gitu kan, selling skill-nya itu kan penting banget gitu ya Pak ya. Terus kemudian kalau dia foundernya itu rebahan gitu kan, nggak kerja keras kayak tadi yang di Hong Kong sampai jam 2 Rebahan saya juga akan iya, jam 2 malam dia masih di kantor dengan tim, itu kan artinya dia juga punya, dia kelihatan dia punya tanggung jawab gitu kan terhadap capital yang Bapak invest di situ. Oke, got it. Oke, Pak, saya tertarik tadi. Jadi Bapak turunkan tim itu before you invest, you sign the maksudnya agreement untuk ini gue store duitnya atau sebelumnya gitu. Bapak taruh tim untuk ini tahu dalamnya lah seperti itu. Biasanya kalau kita nggak terima kasih ke Indonesia, karena Indonesia ini merupakan negara yang sangat menarik untuk semua orang mau ekspansi, tapi bingung cara ekspansinya, makanya saya bisa melakukan play saya. Jadi play saya adalah, saya bantu sistem kerjanya di Indonesia, jadi visi-visi lain bawa portfolio dia yang udah bagus-bagus ini, ya, saya hunting, terus saya ketemu, terus saya cari ada siapa aja investornya, terus saya cari venture capitalnya. Setelah itu saya bilang sama dia, mau nggak ini saya bantuin untuk ekspansi ke Indonesia? Oh boleh, dia bilang, pasti kan, karena kan dia perlu teman juga kan di Indonesia yang bantu kerja, why not kan? Buat dia udah invest di dalam, udah gede, kalau sampai sukses kan dia yang dapat paling banyak. Bener. Jadi kita deketin venture capitalnya, dia akan sharing ke kita, ini yang bagus, ini yang cocok ke Indonesia dan sebagainya. Ada juga request dari mereka yang cari ke kita. Dari sini kita bantuin dulu semua, kita nggak boleh milih. Ya, jadi saya jelaskan ke tim saya, kita ini ibaratnya kalau lebah, ini kita lebah pekerja, saya bilang. Jadi ada queen bee, ya yang punya nektar, ya, yang investornya duitnya banyak, ya, seperti SoftBank, Sequoia, mereka memang nggak usah kerja. Tapi kalau Indogen Capital, sorry to say, kita harus kerja. Jadinya mereka sharing kita nggak bisa milih, Endang. Kita harus kerja semua. Jadi seperti sekarang, tim saya itu ada kerja, bantuin sekitar 9 startups. 9 startups dari yang sudah bagus-bagus, ini kita lagi bantuin. Ya, cuma saya nggak boleh share confidential. Jadi saya bantu, dan kalau mereka ketemu di industri yang sama, tim saya itu saya bagi, makanya kita timnya banyak. Indogen itu kita punya 7 orang. Banyak yang tanya saya, kenapa Indogen perlu begitu banyak tim ya? Kan tinggal tunggu startup datang. Itu udah konsep salah. Karena kalau startup yang datang, yang cari duit, justru kita jangan invest kan. Jadi saya udah jelasin kan. Jadi kenapa? Karena sebenarnya makanya tadi saya sarankan ke rekan-rekan startup, kalau Anda bikin startup, carilah angel dulu, sehingga Anda nggak butuh duit, Anda butuhnya strategic partners. Karena sudah diinvest oleh angels. Kalau Anda sampai butuh visi punya duit, berarti Anda nggak benar. Anda butuh visi yang bisa bantu Anda to the next step, bukan Anda butuh duitnya visi. Salah. Ya. Jadi kalau Anda jadi startup. Nah, dengan begini saya bantuin, saya bagi nih tim saya. Kalau misalnya dia dari industri yang sama, tim kita itu kita split. Tim A, tim B, dan tidak ada hubungan mereka. Sehingga kita jaga confidentiality masing-masing. Dan itu semuanya kita tunggu dari dia request. Misalnya, dia minta, tolong dong konekin ke Unilever, oke, kita konekin. Tolong dong konekin ke distributornya Wols di Jawa Timur, oke, kita tergantung dari request dia. Tapi dari ini, mau tidak mau, dia mesti sharing play-nya dia mesti sharing cara kerjanya dia, dan kita bisa jadi tahu cara habit-habit bagus dan buruknya. Ya, kalau dibilang ibaratnya dating kayak pacaran lah jadinya. Nah, jadinya kita tidak mesti kawin paksa. Akibatnya kita bisa benar-benar dating, kenal dia, ya seperti Karsam. Jujur aja awalnya saya, sorry Eric, kalau misalnya Eric nih foundersnya Karsam nonton ini, awalnya saya tidak mau invest ke Karsam, jujur aja. Karena saya pikir used car platform, industrinya ada, waktu itu mereka number 3, number 1-nya ada si A, ada number 2-nya ada si B, dia number 3 di Indonesia. Sehingga saya nggak impress waktu itu. Saya nggak berpikir sama sekali untuk invest. Tapi dikenalkan sama Gobi Capital, ya, one of the queen bees, ya. Gobi Capital. Jadi Gobi kenalin saya pikir ya udah saya bantuin deh.
pada waktu bantuin tuh saya build relationship dengan founders, mau nggak mau kan, call, terus dia visit ke Indonesia, terus kita ikut dia pergi ke Adira, meeting dan sebagainya kan. Pada waktu itu kita jadi build relationship, dia juga jelasin kita, dia punya vision dan arahnya kemana, bisnisnya kayak seperti apa, pasti dong kan, kayak sudah seperti teman kan. Dan kita bisa melihat dedication timnya seperti, sorry juga kalau tim Adira ada yang datang, mendadak mereka rubah schedule-nya. Padahal mereka kan di Malaysia ya, Karsam itu headquarters di Malaysia. Dirubah mendadak schedule-nya. Jadi mestinya ketemunya 2 hari lagi, tiba-tiba dia bilang besok ya ketemunya. Foundersnya oke. Nggak ada kayak negosiasi waktu apa. Oke, langsung. Dia bilang saya akan ubah schedule saya mengikutin schedule-nya mereka. Kayak gitu loh. Itu yang poin-poin kecil yang kita lihat. Bukannya berpikirnya, aduh nanti kena weekend atau besok kan holiday dan sebagainya. Nah, itu founders yang kalau Anda begitu, sorry, sebaiknya jangan lanjutin deh bikin startup karena Founders cengeng. buang waktu pasti. Ya, itu yang kita nggak tahu. Jadi ini luar biasa foundersnya. Saya impress sekali. Saya sampai bilang, saya terharu loh. Kalian tuh paling gampang saya setting meeting ini itu semua. Si Adiranya minta, sorry lagi tim Adira, minta datanya luar biasa. Dan banyak yang nggak ada hubungan dan menurut saya nggak perlu. Dia nggak nego, dia oke, semua di meeting. Oke, siapin dan besok datanya datang semua. Amazing. Dan posisi Bapak masih di dalam ya, belum exit kalau untuk yang di Karsam. Masih tapi di dalam. The next round itu mungkin yang kita bisa jajan karena ada perusahaan otomotif raksasa yang mau masuk dan mereka biasanya akan menawarkan kepada investor yang existing untuk dibersihkan dari cap table. Kenapa? Nah, ini satu lagi, pas momen saya sharing. Cap table itu kan investor banyak nih. Bayangkan ya, kalau kita misalnya dari angels awal dan sebagainya. Mungkin kalau Anda berpikir mau jadi angels, Anda berpikir, oh nanti saya gimana keluarnya? Anda nggak usah takut. Kalau startup Anda bagus, Anda akan dikeluarkan dengan paksa. Tapi keluarnya cantik. Artinya dikeluarkan dikasih duit yang bagus. Ya. Kenapa mesti dikeluarkan? Bayangkan kalau Anda jadi misalnya perusahaan raksasa kayak Astra. Invest ke satu startup. Setiap kali mau lakukan sesuatu, mesti circle tanda tangan dokumen ke semua pemegang saham. Pasti kan? Walaupun dia cuma punya 1 lembar pun, dia mesti tanda tangan kan? Oke? Nah, itu jadi masalah. Jadinya biasanya kalau investor besar masuk, dan mereka udah tahu direction company ini mau dibawa kemana, dia akan bersihin namanya cap table. Ya, jadi dia akan tawarkan untuk semua investor, dia akan siapkan 2 dana. Dana pertama ada dana suntikan modal kepada perusahaan. Dana kedua ada dana untuk membeli share-nya dari existing investors. Ya, jadi pada waktu misalnya ronde B, C, D itu aksi pembersihan itu terjadi. Sehingga tiba-tiba nanti pada waktu level seperti Gojek itu investor udah nggak banyak, tinggal yang besar-besar semua. Ya, jadi dengan sendirinya akan exit dan dibayar dengan fabulous ya. Jadi ya tadi itu. Kalau misalnya Anda invest dulu mungkin cuman 1x ya, mungkin pada waktu dibayar itu ya sudah 10, 15, 20x gitu. Pak, tadi Bapak sebut-sebut angel investor. Nah, angel investor ini dia tuh sebenarnya invest sebesar X rupiah atau sebenarnya dia as advisor gitu. Saya belum dengar di situ. Nah, ini juga hati-hati. Banyak startup yang misalnya dia mau narik advisor, terus dia kasih saham kosong ke advisornya. Itu jangan ya, karena kalau misalnya Anda kasih saham kosong begitu, VC nggak suka semua. VC merasa bahwa si startup ini tidak bagus sampai mesti kasih saham kosong. Hati-hati. Hari ini saya buka. Bagus sekali pertanyaannya. Karena banyak yang kejebak kayak seperti begitu, dia perlu dukungan dari si A, si B, si C, dikasih saham kosong. Tapi tentu saja, Pak, bagaimana kalau memang saya butuh dia dan saya akan kasih dia saham kosong? Tolong bisa nggak dibikin skemanya seolah-olah kayaknya dia invest? Ya, ini kan Indonesia, semua bisa diatur. Ya, tolong diatur. Ya, ini masukan dari saya. Ya, tadi tolong jangan pernah bilang ini nanti akan jadi pertanyaan pada waktu keluar cap table. Ya, jadi jangan pernah kasih saham kosong ke orang karena itu akan jadi masalah. Nah, buat angel sendiri itu biasanya adalah orang yang punya duit lebih, ya. Dan habis itu dia percaya sama industri ini, dia suka sama industri ini, dia tahu ini akan bagus, sehingga
dia percaya sama Anda, sehingga begitu Anda jelasin ke dia, saya mau bikin startup model begini, dia langsung jadinya mau taruh duit personalnya dia mungkin ya sekitar 50.000 USD atau 600-an juta ke startupnya Anda, gitu loh. Ya biasanya gitu tiket size-nya, antara 10.000, 15.000 sampai 50.000, paling gitu. Nggak gede sih, ya. Tapi ya kan cukup kan, karena untuk modal awal mungkin cukup untuk cash flow selama 18 bulan. Setelah itu penting ya, 6 bulan itu fokus kerjanya supaya kelihatan ada hasil. Sisa 12 bulan udah harus fundraising untuk ronde selanjutnya. Ini sering lupa startup founder. Jadi ya startup founder tuh kerja. Uangnya tinggal 3 bulan baru fundraising. Ya, prosesnya kan panjang, mau ketemu orang dan sebagainya. Dan habis itu mereka kerja juga sering lupa nih, Endang. Kerja lupa networking. Karena founder punya value terbesar itu adalah networking. Jadi kalau misalnya Anda memang, saya bukan tipe yang outgoing, Pak. Saya nggak gaul. Oke, berarti Anda kurang strong timnya. Tolong cari dong satu yang gaul, yang jago networking, yang jago fokusnya bisa ke fundraising. Nah, itu loh. Jadi timnya nggak komplit. Jadi banyak itu yang fokus engineering banget. Tadi yang saya jelaskan, jangan fokus ke solution dulu. Yeah. Solutionnya dari engineering. Karena engineering itu sebenarnya nanti itu masih bisa. Cukup, kalau kita bilang tuh passing grade dulu. Passing grade sampai bahwa produk ini benar-benar bisa dipakai menjadi jawaban untuk problem. Ya, contoh Gojek. Gojek awal-awal pertama kali jalan masih ingat nggak? Dulu banyak orang komplain, ada bug lah, hilang isi order lah, ini lah, itu. Kok sekarang nggak ada yang ingat? Dulu Gojek pernah begitu. Nah, tetap pakai kan? Nah, kenapa? Karena memang itu dulu Gojek fokus ke, nggak bisa terlalu fokus dananya ke 100% ke engineering. Kalau dia bikin perfect dulu apps-nya waktu itu, habis dibakar duitnya untuk ke apps doang, tapi revenue-nya belum dapat. Rugi dong. Nah, itu yang membuat hasilnya nanti traction-nya atau progress-nya itu kelihatan jelek angkanya. Baik. By the time nanti itu akan improve gitu Pak ya, karena sejalan dengan dapat investor, dapat pengembangan dan lain-lain. Nah Pak, menarik. Tadi kan Bapak ada bilang bahwa fokus ke problem and then market size potensialnya itu seberapa gede sih gitu, yang kemungkinan akan pakai this product gitu kan, terus kemudian hotness. Nah, kalau menurut Pak Chandra yang sekarang tuh paling hot itu apa sih industri untuk teman-teman startup yang baru mau mulai? Yang pasti kan sekarang kalau kita lihat yang akan jadi duit banyak itu pasti sebenarnya kayak groceries ya, e-commerce ya, edutech ya, entertainment seperti e-sports ataupun juga gaming sectors ya, itu boleh dipelajari ya. Hati-hati dengan industri yang terlalu titik beratkan ke AI seperti engineering dan sebagainya gitu, blockchain ya. Karena ini memang menarik ya industrinya. Artinya kalau Anda berhasil develop pasti bagus. Tapi kayak AI dan blockchain itu masalahnya seluruh dunia develop. Di situ banyak investor-investor dan startup yang di backing oleh investor besar. Nah, itu akhirnya membuat Anda tuh peluang gagalnya bukan karena Anda nggak berhasil, tapi kalah dari kompetisi. Jadi harus pinter-pinter melihat apa yang membuat Anda bisa jadi winner dan spesial di Indonesia yang orang lain nggak bisa punya. Contoh, tadi yang saya bilang Aruna. Aruna itu bikin bagaimana dia fokus ke nelayan. Itu kan sesuatu yang asing mana bisa bikin di Indonesia. Ngerti aja kagak dia gimana nelayan di Indonesia punya sifat dan gimana interaksi dengan mereka. Atau Wahyu bikin solution untuk warung makan. Waduh, warung makan nggak ada di Amerika kan. Jadi otomatis game over mereka kalau liatin. Tapi si Amerika sendiri itu butuh untuk nanti warung makan ini. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya Anda sebagai distributor makanan ataupun produk makanan, Anda akan bisa distribusi langsung menggunakan apps-nya Wahyu, langsung ke setiap warung yang sekitar, sekarang di network dia itu ada 7.000 warung. Jadi, itu menjadi revenue yang jelas. Ya, saya jual es krim pun, saya jualin lewat Wahyu, itu bisa gede nanti angkanya. Benar kan? Jadi, itu yang membuat dia jadi menarik. Jadi, sisi bisnis dan revenue itu clear sebenarnya. Ya, tapi Wahyu untuk membuat warung-warung itu mau pakai dia, dikasih free dulu apps-nya, dikasih
software untuk membantu si warung sendiri, seperti purchase software, accounting software, ya, yang simple-simple, yang di tailor-made supaya untuk owner warung itu bisa pakai. Jadi nggak mesti orang yang benar-benar melek teknologi yang bisa pakai. Nah, ini yang sisi yang menarik kan. Nggak segampang yang saya ngomong kan. Untuk bisa membuat mereka mau pakai, bisa pakai kan. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh asing-asing. Jadi menurut saya sesuatu yang spesial buat Indonesia itu yang akan jadi opportunity yang besar. Tapi spesialnya di industri yang hot. Karena dalam kasusnya Wahyu, itu sebenarnya industri food and beverages yang marketnya itu yang mereka bisa tapping masuk. Dalam industrinya Aruna, itu industri perikanan yang mereka bisa masuk. Perikanan import-ekspor. Jadi itu angkanya besar sekali marketnya. Benar kan? Jadi ini yang membuat sisi Indonesianya jelas, tapi marketnya itu raksasa. Nah, itu yang menarik. Asing tidak bisa penetrate masuk. Satu-satunya cara buat dia untuk bisa masuk ke play ini, akuisisi Anda. Nah, itulah yang membuat investor jadinya untung gede kan. Wah, keren. Nah, Pak, kalau di industri properti sendiri, memungkinkan nggak sih sebenarnya dibuat startup kayak di sektor jasanya seperti itu? Jadi kayak... sangat mungkin. Cuman kalau Travelio kan juga sebenarnya kan ada propertinya ya, yang Bapak invest. Ya. Nah, ini yang dalam kasusnya Travelio mereka dihitung sebagai memang benar property tech company. Jadi mereka cuman play-nya kan lebih ke managing unitnya orang ya. Jadi mereka punya users itu ada dua. Satu adalah pemilik properti, yang kedua adalah yang orang yang rental. Nah, jadi ini pertanyaannya bagus banget. Kita bagaimana membuat ekosistem sehingga mereka ini sticky di dalam, nggak bisa lari, terjebak gitu. Ya, seperti sekarang kita terjebak oleh Gojek. Coba suruh delete apps-nya, pasti marah kan? Apps-nya hilang aja bingung langsung kan? Nah, itu so we are depend on gitu kan, sudah sangat ketergantungan gitu kan. Mungkin kalau sekarang mungkin bukan lagi sopir Gojek yang akan demo, tapi seorang se-Indonesia akan demo kalau Gojek nggak ada gitu kan. Benar. Jadi stickiness ini yang harus bisa kita create. Jadi bertahap menuju ke arah stickiness ini kalau Anda jadi startup founders. Itu yang Anda cari. Jadi kalau dalam kasusnya Travelio, pertama mungkin mereka setengah mati lobby yang punya apartemen, ya kan? Coba kita bayangkan ya, dia setengah mati dia lobby yang punya apartemen. Tolong dong listing dong lewat Travelio ya. Habis itu dia gencar iklankan supaya users tahu bahwa ada unit-unit apa menarik dan sebagainya, program-program sehingga orang mau coba rental lewat Travelio, benar kan? Setelah udah rental lewat Travelio, ini kan cuma satu relationship, artinya orang yang rental cuma ke Travelio kalau ada rental. Orang yang punya unit mungkin senang kalau hasilnya bagus, kalau hasilnya nggak bagus gimana, ya kan? Nah ini yang harus diaddress pagi. Jadi the next problem, habis itu the next solution. Nah itu loh. Jadi solution dan problem itu continuous untuk menjaga stickiness. Nah, supaya mereka lebih banyak interaction, mereka mengeluarkan bukan cuma ini, tapi ada namanya Travelio Mart. Jadi kalau Anda memang udah download Travelio, Anda dapat promo-promo, voucher-voucher untuk coba pakai Travelio Mart, bisa belanja groceries lewat Travelio Mart. Nah, lihat kan, jadi makin sticky kan? Makin sticky. Nah, habis itu, apartemen si unit, yang pemilik unit, kan dia bisa aja selingkuh kan. Dia misalnya udah sign kontrak, dia mungkin, gue lihat property agent aja, sewa jangka panjang, bener nggak? Tiba-tiba ada orang mau beli, gue jual deh ke orang itu. Nah, kenapa nggak ditawarkan di dalam saja? Sudah dilakukan oleh Travelio sekarang. Jadi kalau kita pemilik apartemen, kita bisa rental jangka panjang. Jadi kita bisa, saya udah rental nih, saya suka ya, saya mau perpanjang ya 6 bulan, bisa, ada opsinya. Kasih promo lagi. Saya mau 1 tahunnya, bisa. Habis itu saya mau jual ya unit saya ya, bisa, ada offernya sekarang. Nah, jadinya makin sticky kan. Saya sebagai pemilik unit, saya jadi saya nggak berani delete nih si Travelio nih. Iya, ini means keuntungan buat kedua belah pihak ya, buat si landlord atau buat si renter gitu ya. Nanti akan kasih bonus-bonus semua nih si Travelio, seperti itu Pak. Seiring dengan semakin sticky, itu subsidi itu tinggal ditarik. Sekarang Gojek nggak ada subsidi pun kita tetap pakai kok. Harga naik, terpaksa pakai tetap.
nggak Naik kerasa lagi. dan kita udah nggak aware tuh Pak. Kalau harga Gojek naik sebenarnya kita tuh udah Iya, nggak kita tahu malah lagi. kemarin Nggak ada notice, iya. nggak Gojek naik terakhir nggak ada yang notice kan, nggak ada yang komplain kan. Nah itu kenapa? Karena sudah semakin sticky, ya, sudah makin terjebak. Jadi konsepnya startup itu harus bisa mendapatkan stickiness itu. Kalau nggak dapat ya nggak usah diinvest itu startup. Nggak jelas kan, ngapain saya invest ke startup kalau dia nggak bisa menciptakan stickiness itu. Nah, inilah yang saya coba lihat daripada waktu saya awal bantuin mereka, apakah mereka bisa bekerja menuju ke arah ini. Kita tugasnya adalah bisa mempredik, tapi gampang kan mempredik kalau misalnya ada orang pebisnis atau entrepreneur kayak Endang, pasti kalau ketemu ngobrol, lihat, kita bisa lihat, oh benar, ini bakal bisa. Oh ini slam dunk, no-brainer, pasti bisa di-execute. Ya, itulah yang kita invest. So, nanti someday saya akan datang deh ke Pak Chandra buat sampaikan ide saya. Boleh. Jadi Hmm. itu yang jangan dilupakan soal stickiness itu, bagaimana create ya. Dari users supaya tetap mau sticky kan, tadi ada ditawarin shopping, ditawarin cleaning, seperti apalagi nanti next step-nya dengan usersnya, supaya jangan cuma cari Travelio kalau mereka mau nyari apartemen untuk di rental. Itu apartemen unit untuk mereka sewa. Itu yang dicari. Kodet. Nah, Pak Chandra, ini menarik dan ini saya benar-benar mungkin masih awam di sini. Apakah selalu startup itu harus berhubungan dengan engineering gitu? Ya, kalau saya lihat kan memang untuk selalu get the user gitu kan, untuk pantau. Apakah startup selalu identik dengan engineering gitu? Kalau buat yang berpikir begitu, tolong coba lihat filmnya Steve Jobs, JOBS Jobs ya. Ya, itu bisa dilihat bahwa Steve Jobs itu thinker. Dia merancang. Saya sangat terkesan sekali ngomongan Steve Jobs ke Steve Wozniak. Waktu Wozniak mengatakan bahwa Steve Jobs, kamu tuh nggak sebagus saya di engineering. Ya, jawaban Steve Jobs adalah benar. Tapi kamu itu ibaratnya kalau orkestra, kamu adalah pemain trompet yang hebat. Sangat hebat, terbaik di dunia. Tapi kamu duduk di sana sebagai pemain trompet. Sayalah yang konduktornya. Jadi sebenarnya kalau the true founder, konduktor ini yang paling kritikal. Jadi kenapa Steve Jobs itu sangat penting buat Apple, sehingga sayang sekali dia meninggal terlalu awal ya, karena kalau enggak mungkin Apple nggak tahu pengembangannya udah jadi seperti apa sekarang ya. Nggak seperti sekarang ya, kayaknya cuma recycle produk aja ya masa lalu. Itu karena dia itu thinker, dia memikirkan problem, solution, dan dia paksa orang untuk menemukan solusinya. Kalau nonton film Steve Jobs itu dia punya autobiografi akan melihat bahwa betapa dia memaksa sekali orang untuk bisa mengikuti keinginan dia. Ya, soal engineering nggak pusing, saya bayar, saya cari. Kamu nggak bisa, saya cari orang lain. Nah, gitu. Oke, got it. Jadi sebenarnya prinsip entrepreneurship itu tetap di situ tuh main banget gitu Pak ya. Pokoknya si konduktor ini yang betul-betul bisa menggerakkan si para pemain-pemain musik ini untuk bisa capai visinya mereka gitu ya. Itu kalau yang saya kita nangkap cari. gitu. Jadi founder yang kita cari itu adalah justru yang kalau kita bilang tuh model konduktor yang kayak Steve Jobs begitu. Bukan model-model strongly engineering. Strongly engineering itu bisa diselesaikan. Masalahnya itu bisa cari CTO yang hebat dan sebagainya untuk membantu. Tapi kalau dia nggak bisa product mapping, arah direction company kemana untuk bisa jadi giant corporations, itu susah. Oke, got it. Dan tetap butuh disiplin model bisnis, benar nggak sih Pak? Kalau makanya di sinilah peran saya. Saya sebagai sudah pengalaman di dunianya usaha di Indonesia, ya mereka itu mungkin jago di negaranya masing-masing karena kita ada bantu kayak tadi seperti dari Malaysia, dari Jepang juga ada, dari Filipina ya. Mereka nggak ngerti how to conduct business di Indonesia. Di sinilah yang saya bantu isi. Last ini sebelum saya nanti minta pesan-pesannya Pak Chandra untuk para startup Indonesia, kan tadi Bapak bilang kan minority investor Indogen saat ini. Berapa sih minim itu kalau secara persentase selama ini yang paling gede investment si Indogen terhadap satu startup? Kita biasanya kita continuous sih, kita top up terus ikutin juga supporting founders ya sampai dia exit. Jadi biasanya kita
awal-awal tulis cek itu kita mungkin cuma tulis 300 sampai 500 ribu. Tapi setelah itu kita bisa invest dan bareng dengan investor kita juga. Jadi investor kita bisa side invest juga, kita invest juga, sehingga tiket size kita jadi besar, sehingga bisa 1 sampai 2 juta. Jadi biasanya kita continuous supporting portfolio kita, ya, dari first investment, second, nanti dia fundraising lagi, kita support lagi, next-nya kita support lagi. Jadi initial ticket size ini yang kita sekarang rate-nya itu sekitar 300 sampai 500 ribu USD. Oke, baik. Pak Chandra, luar biasa. Nggak terasa nih, udah 40 menit kali 2 nih kita ngobrol nih bisa sampai sore nih ngobrol sama Pak Chandra. Kasih pesan dan kesan untuk para startup Indonesia yang sedang berjuang, yang mungkin nanti ke depan bisa berjodoh sama Indogen Capital, biar mereka makin semangat gitu. Silakan. Ya. Terima kasih, Endang. Jadi kalau saya malahan, kalau Anda mengconsider Indogen Capital, pertama saya ucapkan banyak terima kasih dulu. Artinya Anda mengapresiasi effort dari saya, partner saya, dan tim saya, sampai mengetahui soal Indogen Capital, mencoba memikirkan untuk mencari kita. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih dulu. Ya, saya juga minta maaf kalau misalnya kita belum bisa invest ke semua startup di Indonesia pastinya. Ya, tapi kita kan tadi saya sudah jelaskan dari awal bahwa fokus kita itu sebenarnya lebih ke bantuin well-performing startups untuk expand di Indonesia, ya. Jadi itu membantu sekali untuk negara kita karena menarik foreign direct investment, ya. Karena kalau startup ini yang udah well performing kayak seperti Karsam dengan valuasi 300 juta, mereka dirikan kantor di Indonesia, pastinya kan hiring orang, investasi dan sebagainya. Itulah yang kita coba bantu juga untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut, ya. Dan kalau Karsam seperti Karsam ini mereka masuk ke Indonesia, mereka otomatis akan mulai berpikir juga pada waktu size-nya udah cukup besar untuk mulai melakukan strategic akuisisi. Jadi mereka akan juga cari startup kecil yang menurut mereka bagus, foundernya bisa membantu progres mereka di akuisisi. Seperti yang mungkin sudah dilakukan oleh Gojek dan juga oleh Grab, ya. Kalau dilihat mereka udah akuisisi banyak startup, ya, ke dalam ekosistem mereka. Nah, ini yang membuat pesan saya kepada Anda sebagai founders bahwa Indonesia ini land of opportunity. Kita ini sangat blessed sekali lahir dan bisa memanggil Indonesia sebagai tanah tumpah darah, ya. Jadi tolong jangan disia-siakan karena ini adalah momennya untuk tech investment di Asia Tenggara, yaitu antara tahun 2021 sampai 2025. Lewat tahun 2025, saya nggak bisa proyeksi apakah akan tetap bullish seperti sekarang atau bagaimana. Tapi sampai 2025, ini benar-benar adalah momentum terbaik untuk pengembangan startup di Asia Tenggara. Ya, artinya akan ada exit IPO yang hebat dari antara Gojek atau Grab atau Tokopedia dan sebagainya, unicorn. Ya, itu akan membuat investor-investor asing semuanya akan memandang ke region kita. Karena mereka akan melihat region kita sebagai hot region yang dimana banyak unicorn yang akhirnya berhasil exit. Ya, sampai hari ini kita merasa wah sudah cukup hot industri tech investment. Belum apa-apa. Kenapa? Karena player-player utamanya itu belum keluar, belum exit, belum IPO, belum listed. Ya, bayangkan nggak kalau misalnya nanti pada waktu listed Gojek misalnya akan jadi the most valuable company di Indonesia. Heboh nggak langsung? Nah, ya, dan itu akan terjadi, yaitu Gojek akan menjadi perusahaan dengan valuasi tertinggi di Indonesia, ya. Bukan traditional company yang jadi perusahaan valuasi tertinggi. Jadi itu akan menjadi heboh dan akan membuat traditional company pun yang masih resistensi terhadap tech investment akan lomba-lomba masuk. Jadi momentum kita itu adalah di 2021 sampai 2025 itu akan hot sekali. Jadi kalau Anda udah di dunia tech investment, udah nggak salah. Yang salah cuma tinggal bagaimana situasi Anda masing-masing saat ini. Itu yang Anda mesti assess dengan jujur. Apakah network-nya Anda kurang bagus untuk fundraising, Anda tidak begitu ngerti industri, Anda terlalu fokus ke engineering, atau apa gitu. Harus tahu dulu. Dari tahu dan mengakui kesalahan atau kelemahan, baru fokus ke addressing kelemahan dan kesalahan ini. Ya. Jadi bisa saja jangan bikin startup dulu. Anda belum siap untuk bikin startup. Bisa aja cari pengalaman kerja dulu coba. Pengalaman kerja di dunianya perusahaan teknologi.
ya, sehingga Anda bisa build network dari sana. Ya, setelah siap baru ketemu partner yang tepat dan sebagainya, baru bikin startup-nya lagi. Jadi jangan dipaksakan kalau memang belum siap, ya. Karena masih panjang kan, nggak sampai 2025, tenang. Ya. Nah, setelah itu kalau network Anda kurang kuat, mungkin coba networking dulu ke industri ini, ya. Itu nggak sulit kok, nggak susah yang dibayangkan. Ya, saya juga mulai dari nol karena sempat di family business lama, ya. Tahun 2017 baru mulai coba ketemu dengan visi lain. Oh, kalau namanya di reject udah biasa, ya, udah biasa. Kita bahkan ada banyak visi yang sudah lupa. Dulu pernah saya WA dibaca nggak dijawab. Nah, biasa. Saya email dia cuekin, ya. Tapi dia lupa, dia sendiri nggak ingat. Pada waktu sudah sekarang kita udah jadi partners, kita udah bantuin dia, portfolionya dia udah sukses, ya. Visi-visi itu semuanya nggak ingat. Dulu pernah gituin kita. Tapi saya pernah singgung ke salah satu visi. Saya bilang, dulu saya pernah WA kamu dan kamu tidak balas saya. Dia bilang, oh iya ya, sorry ya, dia bilang. Saya memang orang itu jarang balas WA semua orang, ya. Tapi kayak gitu-gitu kita jangan sensitif, ya, karena semua orang alami lewati, termasuk unicorn semuanya founder-founder seperti Pak William pasti, seperti Pak Nadiem pasti lewati. Saya pernah baca Ya, Pak Nadiem Makarim itu pernah sudah mengajukan ke Pak Sandiaga Uno ya, waktu itu hanya 800 juta dan itu di reject gitu. But he is no baper gitu kan. Coba betapa menyesalnya juga ya Pak Sandiaga Uno. Yang nyesel, yang rugi, ingat, kalau orang nggak percaya dengan Anda, jangan dibaperin. Justru malah dijadikan fuel untuk membuktikan bahwa Anda bisa. Ya, itu pesan saya. Ya, tapi jangan halusinasi juga. Artinya kalau Anda tidak mau dibilang halusinasi, berarti Anda harus apa? Harus honestly review kelemahan saya apa dan coba diselesaikan masalah kelemahan itu, ya. Jangan cuman baper terus rebahan lagi ya. Tadi istilahnya Endang ya. Udah baper rebahan ya. Akhirnya nggak maju-maju lah, ya. Atau istilah saya juga ada gini, seperti lari di treadmill. Capek loh lari di treadmill, ya kan? Apalagi kalau speednya 12, 15, ya kan? Tapi nggak maju-maju kan? Nah itu. Ya, hati-hati ya. Karena banyak orang yang merasa, gue capek loh, tiap hari sibuk loh, tapi kok nggak maju-maju. Ya itu, karena Anda sebenarnya lagi tidak being honest to yourself, Anda sebenarnya sedang lari di treadmill, tidak solving the problem, bahkan nggak tahu bahwa ini problem gitu loh. Oke Pak, luar biasa, sangat insightful dan berguna sekali untuk saya dan anak-anak muda Indonesia. Artinya jangan pernah kalau mau punya startup itu jangan pernah berpikir, wah ribet nih, pasti kerjaannya engineer gitu. Artinya kamu itu adalah entrepreneur gitu. Jadi kamu create problemnya apa, and visinya ke depan seperti apa, lihat market size potensialnya seberapa gede, and then ya gimana solve the problem gitu ya Pak ya. Dan luar biasa sekali. Bagi teman-teman yang nanti mau diinvest startupnya, langsung kunjungi ke Indogen Capital ya, langsung ke Pak Chandra. Pak Chandra orangnya baik banget, helpful. Saya kenal beliau itu sudah beberapa tahun silam dan beliau itu very humble gitu kan, dengan segala portofolio yang beliau miliki. Dan thank you so much Pak udah mau berbagi di YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman subscriber. Jangan lupa di like, di komen, di share agar manfaatnya bisa nyampe ke lebih banyak lagi. Terima kasih banyak ya undangannya, saya apresiasi. Thank you so much. Dan juga saya senang sekali lihat semangatnya Endang ini sangat mau maju. Ini yang harus ditiru oleh semua teman-teman ya. Jadi fokus untuk keep moving forward, belajar sesuatu yang baru, walaupun sudah sukses, tetap humble dan tetap belajar sesuatu yang baru supaya nanti bisa keep improving ourselves, benar kan? Yes. Thank you so much Pak Chandra. Ya, izin. Ini nggak ada disclaimer kan ya dari tadi bagus semua. Nggak ada. Saya sengaja speak freely supaya dari teman-teman tuh bisa termotivasi dan juga bisa lihat apa adanya ya, bahwa inilah yang di dunianya venture investment dan startup ya. Karena saya tahu banyak teman-teman yang coba reaching out ke VC termasuk ke website kita, tapi karena kita waktunya terbatas dan sibuk sekali, tadi udah dilihat ya kalau kita sibuk sekali ya, sehingga kita itu biasanya mungkin cuma jawab dengan format mengatakan bahwa I'm sorry, you are too early, bla bla bla. Jadi momen-momen seperti yang dilakukan oleh Endang ini saya apresiasi sekali. Di sini adalah momen di mana saya benar-benar bisa
men-sharing situasi sebenarnya itu kenapa dan kenapa kita terpaksa belum bisa invest ya. Jadi saya minta maaf kalau misalnya ada teman-teman yang ada reaching out to Indogen tapi kita belum minta maaf. Nothing personal ya. We are eager to invest in Indonesia. It's just a matter readiness saja. Kalau ready Anda cari kita pasti kita invest kok. Ya. Keren. Thank you so much Pak Chandra. Sehat selalu. God bless you. Send my warm regard to your family. Nanti saya akan catch up ke WhatsApp. Ya, thank you so much. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id. Solusi ala sahabat.